Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segenap kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya. Nikmat bersahabat dengan Al-Quran, dengan bahasanya, dengan orang-orang yang juga mencintai, berusaha untuk memahami Al-Quran adalah nikmat yang tak terhingga nilainya bagi kita semua. Karena itu, senantiasa kita pertahankan, jaga dengan istiqomah kelompok kajian kita para sahabat Qurani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa keberkahan dan rahmat senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan semaksimal yang kita mampu, kita jadikan suri toladan dalam kehidupan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang bisa hadir langsung melalui Zoom ini, begitu juga ibu bapak sekalian yang nanti menyusul melalui rekaman. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, diberikan hidayah sehingga hidayah ini menjadi hadiah untuk kesungguhan kita di dalam berusaha memahami makna dari kalamullah. Bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Guru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Pak Guru Ya, dalam keadaan sehat, sekeluarga, berkah amin. Ya, dan terima kasih rezeki. untuk doa-doanya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita setelah pada pertemuan sebelumnya, ibu-ibu. Kita membahas eh, hubungan kata di dalam kalimat. Hubungan kata di dalam kalimat. Kalau kita lihat, kita ingat urutan pelajaran kita yang ada di bahasa Arab Qurani ini, apa yang kita kemarin hubungan itu kita istilahkan dengan apa kemarin? Fi'il fa'il. Ya, Fa'il. ya Isim. apa yang kita kenal dengan istilah fi'il fa'il itu adalah hubungan kedua yang kita miliki dalam rangkaian pembelajaran bahasa Arab Qurani. Hubungan ini diperkenalkan berbasis pada jenis kata terlebih dahulu. Ya, hubungan jenis kata terlebih dahulu. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ingat-ingat, dulu kita pada pelajaran ke-14, kita pernah belajar jenis-jenis kata, gitu ya. Jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata dalam bahasa Arab dikelompokkan menjadi berapa klasifikasi? Tiga, Pak Tiga, Guru. Tiga. Tiga. Tuh. Apa saja tiga tersebut? Fi'il, fi'il, harf, fi'il, isim. isim, harf, Iya, baik. Isim, fa'il, fi'il. Dari tiga jenis kata ini, ya, dari tiga jenis kata ini, kita sudah mempelajari dua hubungan kata di dalam kalimat, ya, dua hubungan kata, ya, dua hubungan kata berdasarkan jenis kata, ya, dua hubungan kata berdasarkan jenis kata. Oke, apa yang pertama? Masih ingat? Jenis kata. Ya, Isim. hubungannya yang kita bangun Oh, berdasarkan fi'il, jenis fa'il, katanya. di kelas itu ya kemarin ya, bukan apa? Kelas dasar 2 tuh. Enggak, bukan di kelas dasar 2 di sini di pengalaman Eh, kita di bahasa fi'il, Arab fa'il, Qurani. Pak Guru. Ini yang Kelasnya kedua, Pak Guru. fiil fa'il ini yang kedua. Tadab Heeh. kobar, majar Bukan, majrur. enggak, enggak. Bukan. Bukan Hubungan itu. Mudhari, kan? hubungan
Iya Isim, betul. isim, Hubungan, cuman kata saya teh berdasarkan jenis kata yang kita pelajari di sini di bahasa Arab Qurani ini kata saya. Oh, fiil fa'il. Yaitu yang kedua. Dua. Yang yang pertama pertama. ya. Tanda Iya, kobar. Enggak, kamu Bukan, tak. belum. Kabar mah. Mana ada istilah kak, mana istilah jenis kata mubtada kan tiga tadi jenis kata. Oh, Ada isim, isim ada ma'ful fiil, dan ada Ini harf. ada harf. isim Heh. ma'ful dan isim Enggak itu mah bukan hubungan kata itu. Belum. Ini. apa sih Mas Guru? Ah? Nggak Oh, itu nyambung. beda Baik, jenis ya? gitu, baik. Jadi kita punya tiga jenis kata. Ada Mm-mm. isim, Ada ada fiil, fi'il, ada harf. ada Harap. harf. Nah, kalau ibu-ibu amati, untuk mengenali hubungan antar kata, kita awali dari harf. Oh, Oh, Harf apa yang kita pelajari di bahasa Arab Qurani? Harfu jar. Oh. harfujar. jar. Harfu jar dulu. Harfujar. Hubungan antara harfu jar dengan kata setelahnya, apa tuh istilahnya? Itu yang dikenal dengan istilah jar majrur. Majrur. Umur. Gitu. Majrur. Gitu. Jadi kan kita mengenal ada istilah kata isim, kata fiil, kata harf. Harf. Dimulai ya dari kata berjenis harf. Kita mengenal ada istilah harfu jar. Harfujar. Dari situ kemudian hubungan antara harfu jar dengan kata Jar setelahnya majrur. namanya jar majrur. Nah, kemudian pada lanjutannya yang kedua, ketika kita mengenal ada istilah jenis kata yang disebut dengan fi'il, kita kenal hubungan antara fi'il dengan kata yang menunjukkan pelaku dari perbuatan yang ada dalam fi'il tersebut Iya, dikenal fi'il. dengan fi'il fa'il. Nah, iya. Nah, berarti kalau kita dari 5 sekawan ini udah dapat dua itu. Nah, untuk tiga yang pokok nanti itu dibangun atas jenis kata isim gitu. Jadi isim dengan kata setelahnya nanti namanya apa. Kemudian namanya apa, namanya apa, namanya apa. Itu kalau di bahasa Arab Qurani. Kalau kita hubungkan dengan materi kita di Al-Arabiyah bin Namadzij dan di Arab reguler kita, itulah nanti yang akan membentuk isim dengan kata setelahnya itu yang akan membentuk apa yang kita kenal dengan istilah apa? Mubtada Mubtada, khobar, khobar. mudhof Itu ya baru ya. mudhof Mubtada, ilaih, ilaih. man'ut Nah, naat nah, itu nanti ceritanya gitu. Aduh, Jadi Pak Guru belajarnya keder. 3 tempat aja udah pusing. gitu. Jadi kita dengan logika ini kalau dalam bahasa Arab Qurani begitu juga sih sebenarnya di Arab reguler ya kalau kita namazid apalagi kalau kita ikuti kurikulum yang disusun oleh para ahli enak gitu. Nggak kemana-mana itu. Iya, muter. Tahap, bersambung, gitu, dan sebagainya. Sudah dipilih oleh beliau-beliau orang-orang pinter, cendikiawan dalam bidang pembelajaran bahasa Arab. Ini loh yang dipahami, dipelajari terlebih dahulu. Ini bahasa Arab Quran ini kan kelihatan jelas. Saya secara pribadi kemudian mencoba membantu diri sendiri dalam menjelaskan, serta untuk membantu ibu bapak sekalian dalam memahami. Saya menggunakan istilah 4 cermat, 5 hebat, 6 nikmat, 7 dahsyat, 8 nanti bisa paham bahasa setara malaikat, 9 Dekat. itu nubuat, kenabian yang bijaksana dalam berkomunikasi. Dan puncaknya 10. saya istilahkan dengan mukjizat. Artinya kita bisa memahami berbagai keistimewaan bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran yang tak tertandingi oleh orang-orang Nah, Arab yang menggunakan bahasa itu. Kalau kita orang Indonesia sih tidak bisa tanpa memahami bahasa Arab itu ya.
Bahasa Arab gitu. Sama seperti ada orang ngelawak pakai bahasa Sunda, Bu Eti. Orang Sunda mah ketawa-ketawa kita bilang, apaan gitu. Orang lawak pakai bahasa Betawi. Kita orang lain bisa tersinggung. Biji mana sih lu? Kok biji yang diomongin? Kan bagi kita yang bukan orang Sunda, bukan orang Betawi, bisa jadi itu menjadi malah jadi nggak sopan kedengarannya. Karena kita tidak meresapi, tidak menghayati. Padahal bagi yang punya bahasa itu mah lucu banget gitu. Kita juga begitu ada yang lucu, ada bagi kita nggak lucu. Kenapa? Karena ketinggian yang di yang jadi lucu-lucuan. Begitu ya ibu-ibu, nah, sekalian. Jadi kita Ya, ulangi lagi, kita sudah paham ya. Kita sudah paham apa yang pertama, arti. Nah, oke, itu dasar betul. Kemudian yang kedua, bentuk kata. Oke, udah kita pelajari. Kemudian jenis kata. Setelah tadi kita berdasarkan jenis kata, kita mulai dari ada kata berjenis harf yang khususnya ada namanya harfu jar. Oh gitu. Hubungan antara harfu jar dengan kata setelahnya diistilahkan dengan jar jar Majrur. 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 Kemudian kita pernah belajar ada jenis kata namanya fi'il. Fi'il Iya. menunjukkan perbuatan dan mengindikasikan pelaku. Hubungan antara perbuatan dalam fi'il dengan kata fi'il dengan kata yang terindikasi sebagai pelakunya kita kenal dengan fiil Fi'il fa'il. Nah, fa'il. oh udah dapat tuh dua jenis kata. Tinggal satu lagi. Ini kenapa dia ditaruh di akhir dalam rangkaian bahasa Arab Qurani? Karena ini banyak gitu. Karena ini banyak gitu. Ya. Dan itu nanti amati saja kan. Berdasarkan pemahaman jenis kata, kita akan memprediksi hubungan antar kata di dalam sebuah kalimat atau semi kalimat begitu. Ibu-ibu, nah, Pak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dinamika pembelajaran kita di dalam kelas kita ini ya, bahasa Arab Quran ini, izinkan saya terus-menerus mengingatkan bahwa terkait dengan prioritas, kita mengambil sikap yang utama adalah mufrodat yang meningkat, bukan kaidah yang terus bertambah. Apa Bu Eti? Mufrodat yang meningkat, Mudarat bukan dan kait kaidah yang bertambah. dan tambah. Iya, jadi itu tuh prioritas kita. Di setiap pembelajaran tuh mufradatnya meningkat meningkat ya, walaupun kaidahnya begitu begitu aja gitu ya, begitu begitu Ya, aja kalau tuh. muter bagus jalannya. Kenapa? Karena jangan. Iya benar harusnya mufrodat yang bertambah bukan kaidahnya. Kaidahnya jadi Hmm. bikin pusing juga mufrodatnya sedikit ya Pak Guru ya. Kita nggak bisa pegangan gitu. Nggak bisa Hmm. pegangan. Ya itulah ya jalan yang kita ambil, walaupun ini tidak populer kan. Jadi enak juga nih kalau kita jalan-jalan tidak banyak yang mengambil jalan itu kan. Tuh, jadinya enak tuh sahdu tuh. Kal aku di sisimu. Tentu, tentu, tentu. Karena berdua-dua yang lain nggak ikut maksudnya. Jadi eh, mungkin itu tuh. Lagunya apa sih? Lagu Bang Lagu Haji. apa? Gitu sih. Lagunya Roma itu bila kamu. Nah, gitu. Jadi jalan ini memang kan eh, sepanjang jalan kenangan. Oh, karena kita nggak banyak saingan gitu ya, nggak banyak saingan yang mengambil jalan ini. Namun kalau kita lihat ini adalah sebuah kebaikan ya, ya kan tidak ada salahnya kalau ibu-ibu nanti di tempat lain juga mempertimbangkan prinsip ini, yaitu memberikan prioritas lebih besar pada penguasaan mufrodat. Ya, itu mufrodat itu seperti bahan pokok kalau kita mau memasak. Tuh, bahan pokoknya. Itu Si. kalau memakai ya tuh bahan pokoknya. Sementara kaidah itu seperti itu adalah garamnya gitu yang menjadikan makanan itu lebih lezat gitu. Itu artinya
Ya, tuh. Kalaupun tidak pakai garam, bisa jadi itu sayur asam. Kok bisa diasem, diomongin, dipelototin, jadinya lama-lama jadi asem dia walaupun nggak dikasih asam Jawa, garam. Baik, ibu-ibu sekalian itu sebagai pengantar. Nah, ingat ya, kita sudah pernah belajar jar, majrur, kemudian fi'il, fa'il. Rakyat. Nih, dengan standar 5 hubungan pokok kata di dalam kalimat atau semikalimat, kita masih punya 3 Ya, lagi Ya, yang akan kita sip. bahas. Nah, nanti yang lain bukan berarti cuman itu ya, bukan 5, cuman kita sebut itu sebagai pokok dasar. Karena nanti berbeda jenis katanya, kata harfnya berbeda, ya jenis kata harfnya berbeda nanti istilahnya juga akan berbeda-beda berbeda gitu. Tapi lagi. prinsipnya begitu ya, prinsipnya begitu. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ke materi kita karenanya kita perbaharui terus semangat kita dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik ibu-ibu sekalian kita lanjut ke tadribat. Apa latihan kita yang pertama ini Iqra al-ayat al-atiyah. Mari kita baca sambil kita menggunakan pemahaman kebahasaan yang kita miliki untuk mengungkapkan, untuk menggali pemahaman dari ayat-ayat yang akan kita kaji. Ya, mari kita mulai ya dengan bagian hamzah terlebih dahulu ya, izinkan dengan bagian hamzah terlebih dahulu baru kita lanjutkan dengan yang lain-lain nantinya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy من syaithanir الشيطان rajim. الرجيم. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. Ya يا ahlal أهل kitab الكتاب lima لم takfuruna bi تكفرون ayatillah بالله wa antum وأنتم tashhadun. تشهدون Ya يا ahlal أهل kitab الكتاب lima لم talbisunal تلبسون haqqa الحق bil batil wa بالباطل taktumunal وتكتمون haqq الحق wa antum وأنتم ta'lamun. تعلمون Walau anna Walau anna ahlal qura القرى amanu آمنوا wattaqau واتقوا lafatahna لفتحنا alaihim عليهم barakatim بركات minas من samai wal السماء ard. والأرض Wa ma arsalna qablaka qablaka illa illa rijalan nuhi nuh ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu nahnu narzuquk. narzuqu Wal akibatu akibat littaqwa. Wa idh wa idza qala qala Ibrahimu Ibrahim rabbij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Inna inna Allah Allah ya'murukum an murukum antu tu'addul amanati ila ahliha wa wa idha idza hakamtum kuntum bainan bainan nasi an tahkumu bil bil adl. Ya, itu dulu ibu-ibu sekalian kita bahas yang hamzah. Seperti yang ibu-ibu sekalian bisa amati, latihan kita di hamzah ini fokus pada pemantapan makna-makna kata ungkapan yang terbentuk dari kata ahla. Ya, dari kata ahla.
Ya, dari kata ahla. Ini berdasarkan kajian kita pada pelajaran kita ini ya, pada pelajaran kita ini kita bicara tentang ahl. Ya, kita ahlul bait kan kita pelajari sebelumnya, punya pengertian ahlul kitab juga punya pengertian ya, pengertian yang tertentu yang sehingga kita bisa sampai pada pemahaman katanya sama namun memiliki nuansa makna yang berbeda karena digandeng dengan kata tertentu atau hadir di dalam konteks tertentu. Dipersilakan ibu-ibu sekalian untuk kita dalami bersama. Kita awali dengan Ali Imran 70 dengan 71. Di sini ada catatan, ini baru dan jarang sehingga diingatkan kembali. Yang pertama ada kata lima. Yang setelah kata ya ahlal kitab itu ada ungkapan lima. 5. Ya lima ini sama maknanya dengan lima za. Ya, lima za. Itu. Hmm, Kemudian yang kedua ini talbisuna. Ini ada talbisuna. Ini talbisuna mencampur adukkan. Iya, ini dari apa? Ini tiga huruf dasar kira-kira apa? Mencuci Pak Guru pakaian. Hah? Labis. Ibu mah tiga huruf dasar kok mencuci. Jawabannya lucu jawabannya. Nambah sin. Iya, itu dari prediksi Bu Yuni cocok pas lamba sin. Nah, kalau ibu-ibu sekalian masih ingat ada kata libas. Libas. Apa itu? Melibas. Libas melibas ya. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Labasa. Labis. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu mau menikah. 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 Libas itu Lupa ya. Malbas, Lupa waktu. malabis. Ingat, malbas, malabis. labis itu pakaian Pak Guru. Iya, pakaian. Apa kaitannya antara pakaian dan mencampur adukkan? Itu kan ada teka-teki. Ayo, coba tebak. Dia masuk tapi keluar. Dia keluar tapi masuk. Pakai celana panjang ya. Iya. Yang lain ya, dia masuk tapi keluar, dia keluar tapi masuk. Dimasukin kok nongol. Kalau mau dikeluarin, Pakai dimasukin. baju. Pakai Ya, celana panjang. ya Bu Yuni kan gitu. Itu saya tadi mikirnya tuh kancing, kancing baju gitu. Oh, kancing. Kancing. Dimasukin tapi keluar. Iya, Oh iya. dikeluarin. Ya, saya tadi Masukin masuk. dulu gitu ya. Benar-benar Budian. Hmm, Masukin dulu. Iya, dimasukin dia keluar, dia keluarin dia masuk gitu. Atau kalau kata Bu Yuni tadi ya, pakaiannya. Kemudian ada taktumun. Nah, taktumun coba diprediksi tiga huruf pokoknya. Kaf, ta, mim. Katama. Iya, coba ibu-ibu ingat. Ingat apa? Nah, 5 sifat wajib Nabi. Nah, itu berarti kan 5 sifat mustahil sebagai lawan dari 5 sifat wajib tersebut. Coba disebut. Katang. lima Nah, wajib. Iya, Benar. Amanah. Pokoknya. sifat wajib. apa? Sifat wajib. Yang pertama, seorang nabi harus, Amanah. ya baik. Apa lawan kata dari amanah? Amanah itu tidak amanah. Amanah itu Tidak. Jadi lawan dari kanan adalah tidak kanan. tetap. Kiri. Ya, kita Ya, Oh, tidak. ingatkan, izin Oh, mengingatkan ya. dia Amanah, khianah. Khianat. kianat. Itu. Kianat. Khianat. Terus, yang kedua, Fatonah ya. ya, fatona. Apa lawannya? Nah, itu tuh. Tuh, kalau kata orang mau, ini beleduk katanya. hidup karena Beleduk jadi katanya. Nah, Apa Pak beleduk, Guru? beleduk katanya. Tuh, baladah. Hmm, baladah.
Kemudian yang ketiga, Fatona. Ah, Fatona. Fatona Sidik. balada. ya, sidik. Apa lawan katanya? Sidik lawan kata. Jujur berarti si apa? Jujur. Satu Tapi kazib yang ya, Ya, kazab ya. oke, ada bukan. kazib gitu. Kadip. Iya, terus yang terakhir. Terakhir, Sidik, apa? Amanah, Fatona. Rasidik. Oh, Bukan. Ada tablik. Tablik. Ya, tablik. Lawan apa lawannya? Tablik, Pak. jadi balago itu artinya kecil. Tablik. Ya, ini yang kita target itu. Ada namanya kitman katanya. Oh, Oh, Kitman. tablik Kitman. Ya, Oh, ada tablik kan, kaf. tablik kan menyebarkan ya. Istilahnya kayak dakwah gitu ya. Ya, Dia kan ini menyembunyikan. ya ada kaf, ta dan mim itu kalau diingat-ingat. Ya, menyembunyikan. Oke, itu yang ketiga ya dari untuk ayat pertama kata yang perlu diperhatikan untuk membangun pemahaman. Silahkan jika ibu-ibu sekalian memiliki kata yang perlu kita dalami melalui diskusi, dipersilakan untuk disampaikan. Bil, bil, bat, oh, batil ya, batil. Ash- Asyhadu. Syahada. Aduh. Yang menyaksikan. Dan batil. Yang menyembunyikan yang hak. Dan kalian tidak kalian mengatakan asyhadu. Pak Guru, tashhadu itu kan dari shinha. Dal ya. Iya, Syahada, mm-mm. Jadi syahadat ya. Syahida menyaksikan. syahida. Oh, syahada. Bukan bersyahadat. Dia Lihat konteksnya, lihat dari konteksnya. kata-kata, bergantung konteks. Sin hada, tasyahud, tasyahud. Minas sama Batako. Batako. Fataha. Membuka. Membuka. Batako itu ya kunci, hmm? Membuka begini. kunci. Enggak watako. Tako dari toko berdiri ya. Takwa. Oh, berdiri. Diri mah, Jangan Berdiri mah koma ya. iya, takwa, takwa, tako, takoa, takoa. Birokatin minas sama iwat Tako, tako. birokatin dengan ruku sujud. Nah, Oke, baik. Siapa yang ingin berbagi pemahaman terlebih dahulu? Ayo Bu Juni, saya mau Bu Juni. Bu Ratna dulu deh. Nggak pede saya. Guru, sampai ke pikiran semua ya Bu ya. Ya, ahli Pak kitab. sebaris atau langsung Pak Guru?
Saya sebenarnya tidak langsung ke situ pikirannya. Saya tadi mencoba mengawali dengan siapa, nanti tergantung respon, eh, kita akan amati yang bersangkutan kira-kira eh, cocok diberi amanah berapa banyak gitu. Nanti kalau Bu Dewi yang memulai seluruhnya nanti kita kasih ke dia gitu. Oh Tapi ya kalau deh. kalau misalnya Bu Yuni ya jangan kasih seluruhnya gitu. Oke, Gitu. saya deh Pak Guru. Tapi nggak Saya, apa-apa kalau pertanyaannya dibalik ya. Pertanyaannya dibalik ya sampai titik lah ya gitu. ya, Sampai titik nanti berikutnya ini bisa untuk ya ini bisa tiga untuk orang tuh tiga pas. ini ya, Ya pas bisa tiga untuk tuh Pak tiga Guru. ini bisa tiga. Kalau yang hadir ya ini kan Tiga, berempat ya empat. peserta kan gitu. Ya, saya deh Silakan. Pak. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, tadi 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 ahli kitab limaza. Andaikan, wahai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah dan kalian menyaksikannya? Gitu, Pak. Oke, baik. Ibu-ibu yang lain dipersilahkan ya. Ingat kita kalau sudah punya pemahaman ya, kalau punya pemahaman maksud sebuah ungkapan ya boleh di, disampaikan pemahaman tentang ungkapan tersebut ya. Saya coba yang ini Bu Yuni. Ya ahli kitab, kenapa eh, kalian mengingkari ayat-ayat Allah dan kalian eh, kalian eh, mengingkari, maksudnya mengingkari kebenaran. Padahal kalian mengetahui kebenarannya. Iya, oke, bagus. Ya. Kita beri kesempatan kepada yang lain untuk ikut berbagi ya, Bu sesuai dengan Eti, pengalaman materi yang sudah pernah kita kaji, dipersilakan. Bu Eti dulu baru pamungkasnya. Bu Eti nggak ada? Nggak ada kayaknya Pak Guru Bu Eti. Ada Bu Eti, ada. Akunnya masih ada. Orangnya maksudnya. Maaf, ke toilet dulu. Ke toilet dulu. Oh iya. Bu Keluar aja Eti, dulu dia. gantian Bu Eti. Pemahamannya Bu Eti yang pertama tuh. Eh, Pemahaman yang pertama, ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab, furuna, furuna apa ya? Dibiasakan untuk menggunakan pemahaman dasar dalam bahasa Arab Qurani ya, Bu Eti. Yang Hmm? mana yang kita sebut dengan dasar, tiga huruf pokok, perubahan bentuk terjadi di dalam kata, dibedakan antara mudzakkar dan muannas, ya sebelumnya dibedakan antara tunggal dan jamak, terus dibedakan mudzakkar dan muannas, ada serapan, kemudian ada dua pola kalimat dasar. Biasakan saja itu sebagai kacamata untuk melihat ayat-ayat yang kita kaji. Wahai ahli kitab,
Hai ahli kitab, mengapa kamu kafar, kafir, mengingkari di ayat-ayat Allah dan kamu tas tashadu syahadu syahadu tashadu apa ya syahadu syahada syahada ada menyaksikan mengetahui tashadu mengetahui dan kamu mengetahui wahai ahli kitab mengapa hmm, wahai ahli kitab mengapa talbisu 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 mengapa kamu mencampurkan talbisu Dua sekarang. mengapa kamu talbisu apa ya Pak? Mengapa kamu mencampur antara yang hak dan batil Batil. dan taktumu Menyembunyikan yang atas aja. dan Dan kamu tak malu, Nek. tak tak kamu taktumu taktumu eh, taktumu menyembunyikan kali Pak. Dia di bawahnya ada tuh, Bu. Oh, taktumu menyembunyikan hak dan yang dan yang Dan kalian dan kamu tak lamun dan dan kamu padahal kamu mengetahui ya, gitu kali Pak ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Eti ya. Coba Bu Eti kita maju ke masa lalu, buka pelajaran 4 Bu Eti. Berempat. Sudah? Sudah Pak. Coba. Adab Coba dibaca, al-adzan. coba dibaca mufrodatnya Bu Eti. Mufradatnya Iya, dibaca. Rob, Rob, Rob alam, rahmat kasih sayang. Mufrodat. ingat kata-kata atau ungkapan mufradat Oh, ini dengan akbar. itu yang ini. Ingat kata-kata takbar pertandingan, syahadat mengucapkan syahadat, Rasul Rasul. Udah itu, cuma segitu Pak. Ah,
Cuman segitu. Iya, Tidak ada misalnya. makna Allahu Akbar, tidak ada Oh, makna ada an, di bawah kata-kata tidak Allahu ada Akbar. hayya ala sholah, tidak ada ashadu, tidak ada anna Muhammadan, Ada di bawah ini di tidak ada kotak doang. hayya alal falah. Itu nggak ada begitu di mufradat Ada ibu. sifat. Ada yang dia yang baca yang kirain yang di kotak aja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dan Agung. Asyhadu, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah kecuali selain asyhadu anna Muhammadan. Saksi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Hayalah, mari segera sholat, sholat. Hayalah, mari segera meraih kemenangan. Apalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Sudah Ashadu nggak ada di situ, ashadu. Ada. ada tadi asyhadu anna Muhammadan. Ashadu ada di situ, ashadu. Ada Pak, Asyhadu Hmm. anna Apa Muhammadan. maknanya? bersaksi. Hmm. Siapa yang bersaksi? Manusia Ashadu ada kata manusia di ashadu. nggak ada Jadi ashadu siapa yang bersaksi? Saya, anak. yang bersaksi. Kalau di sini saya pikir manusia yang bersaksi bukan. Ah, 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 Hamzah, Hamzah. Coba Baca ya. perhatikan ashadu itu. Perhatikan Asyhadu di ashadu kan sini bisa Hamzah. dijawab dengan mengamati ashadunya saja, Bu. Aku bersaksi. Dari Aku mana dipahami akunya? dari kata alif. Hmm, jadi alif itu sudah jadi kata ya. Oke, bagus. Nah, sekarang Bu Eti, silakan bandingkan antara ashadu dengan tashhaduna yang ada di dalam materi latihan kita yang tadi Ibu tanyakan. Silakan. Asyhadu dia Beda mereka domir itu. ya waunun mereka dia bersaksi. Apa hasil Eh, perbandingan Ibu antara ashadu dengan tashhaduna? domirnya yang beda Pak. Itu ada waunun. Hmm. Boleh nggak Ibu ini? Ashadu hurufnya adalah ini, ini. Tashhaduna hurufnya adalah ini gitu. Oh, asyhadu hamzah shin ha dal. Oke, terus? Tash- Tasyhadu ta shin ha dal waunun. Iya. Dengan membandingkan dua tersebut, apa pemahaman yang teringat? Beda domirnya yang satu pakai waunun. Misalnya ashadu tadi siapa yang bersaksi? Aku bersaksi. Ya, dari mana dipahami akunya? Ada hamzah Nah, depan. sekarang di dalam materi latihan kita, posisi hamzah diganti oleh huruf apa di situ? Oh, tak Iya, baik. Kalau ada hamzah tadi mengindikasikan domir apa? ana aku Kalau ada tak mengindikasikan domir apa? dia
Baik ya. Coba Ibu tidak usah buru-buru jawab ya, tidak usah buru-buru jawab, tapi beri kesempatan kepada diri untuk merenung sejenak ya. Tiga ini, ana, anta, dan huwa. Nggak usah buru-buru ya menjawabnya, karena ini akan dipakai seumur hidup ya. Ana, anta, huwa. Ya, tiga itu pikirkan dan diresapi dan dihayati. Bedanya apa penanda kalau domirnya ana, domirnya anta, dan domirnya huwa. Tidak usah buru-buru, dinikmati saat-saat ini, karena ini akan membantu kita untuk mengurangi kendala di masa depan. Sudah? Hamzah, Hamzah ana. Nggak usah buru-buru ya, Hamzah. nggak usah buru-buru ya, supaya nanti tidak tuker-tuker ke sana kemari. Sudah? Bisa diputuskan? Iya, Pak. Oke, silakan. Kalau tadi alif Hamzah Hmm, ana, kota terus, anta. terus. Oh, itu tadi ya satu lagi. Ya, ibu mah buru-buru ini jadinya namanya. Saya tanya, udah apa belum? Ibu bilangnya, udah. Sekarang baru nanya lagi. Yang satu iya kali. Yes. Yang satu lupa lagi yang terakhir apa ya? Ya, baik ya. Kalau kalau begitu, kalau ini masih menjadi bagian dari tantangan hidup ya. Coba mari ibu ya masih di wilayah kajian ya. Wilayah kajian bahasa Arab Qurani 1. Coba ibu melangkah ke pelajaran 7 ya. Ke pelajaran 7, di situ ada bagian yang judulnya Tasriful Fi'li, kemudian ada subjudul Al-Mudhari' ya. Al-Mudhari'. Mudhari. Ya, Iya, silakan. Udah ketemu. Pelajaran udah Pak. 7 ada Tasriful Fi'li, ada Al-Mudhari, ada. Ada Pak. Iya, silakan dibaca aja ya, dinikmati aja. Momen-momen ini dinikmati. Ini kita kalau kita masing-masing punya jatah untuk gagal dalam memahami, mari hari ini kita habiskan jatah Bu Eti gagal memahami perbedaan antara antar domir yang ada pada fiil mudhari. Silakan dibaca ya, sekaligus untuk mengingatkan teman-teman dan siapa saja yang ikut serta nanti menyaksikan atau mendengarkan video rekaman kita. Silakan dibaca, Ibu. Ya, budu. Domirnya huwa. Tak budu anta. A, a, bud, budu. Domirnya ana. Nak budu. Domirnya nahnu. Tak budu na. Domirnya antum. Ya, buduna. Domirnya hum. Dah, satu baris aja kan Pak ya? Apakah cukup dengan membaca satu baris menjadi Oh, aku modal dulu. untuk tidak ketukar-tukar lagi? Apa cukup kira-kira? Tambah lagi ya, satu lagi. Lihat yang sama aja tuh, tasyhadu sama yang depannya tak. Tak wawun nun. Tak wawun nun. Ya, yasjudu. Domirnya huwa. Tasjudu. Domirnya anta. Asjudu. Domirnya ana.
Nasjudu domirnya nahnu. Tasjuduna domirnya antum. Yasjuduna domirnya hum. Terus yakulu domirnya huwa. Tak takulu domirnya anta. Akulau domirnya ana. Nakulu domirnya nahnu. Takuluna domirnya antum. Yakuluna domirnya hum. Yaqra'u domirnya huwa. Taqra'u domirnya anta. Aqra'u domirnya ana. Naqra'u domirnya nahnu. Taqra'una domirnya antum. Yaqra'una domirnya hum. Ya'lamu domirnya huwa. Ta'lamu domirnya anta. A'lamu domirnya ana. Ta'lamu domirnya nahnu. Ta'lamuna domirnya antum. Ya'lamuna domirnya hum. Yarhamu domirnya huwa. Tarhamu domirnya anta. Arhamu domirnya ana. Narhamu domirnya nahnu. Tarhamuna domirnya antum. Yarhamuna domirnya hum. Yusollu domirnya huwa. Tusoli domirnya anta. Usolli domirnya ana. Usolli domirnya nahnu. Tusollu domirnya antum. Yusollu domirnya hum. Udah Pak Guru. Oke, sudah cukup dosisnya? Ya Pak Guru. Ya, baik. Sekarang silahkan. Setelah mereview pelajaran kita di masa lalu, apa yang Bu Eti bisa pahami dari tasyahudun? Perbedaan domir. Oke, silakan. Hasilnya bagaimana? Oh yang ini tas sadu. Ya tas sadu. Oh terjemahannya. Ulang lagi terjemahannya Pak Guru. Wahai ahli kitab. Mengapa kamu mengingkari dengan ayat-ayat Allah dan kalian dan kamu Apa jadinya? Wa antum tashhadun? dan eh, antum kalian kamu eh, tadi apa ya? Pak, Ingat azan lagi tadi sebagai pemandu untuk sampai ke tasyahudun tadi ingat azan. bersaksi ya Hmm. bersaksi. Ya, wahai ahli kitab, mengapa kamu kamu mencampur adukan ya
antara yang hak dengan yang batil. Wah, ya udah lebih jauh dari target teman-teman ini. Keren itu. Baik, terima kasih Bu Eti ya. Tuh, coba dimantapkan terakhir sekali lagi ya. Wa antum tashhadun, bagaimana jadinya? Dan angka kamu tasadun tadi mengingkari, mengingkari, eh, ya mengingkari, Menyaksikan. saksi, mensaksi, Coba ini bersaksi. dinikmati aja momen ini, Bet ya. Ih, Kamu yang dinikmati momen ini ditandain ya. cuma domirnya. Dinikmati aja momen, nggak usah itu ya, nggak usah target bener begitu, nggak targetnya kita apa bisa ya secara ya bisa memperbaiki apa yang ada dalam diri kita gitu ya. Ya, tapi Pak Guru nggak pernah berada di posisi kayak saya sih. Yang nggak, bukan berarti nggak pernah ya. Tapi saya mencoba mengambil apa ya, mengambil sudut pandang ibu-ibu sekalian ya. Di antara yang menyebabkan kita tidak bisa menikmati itu karena buru-buru gitu ya. Karena buru-buru mau makan baksonya enak tapi karena yang neraktir ayo cepetan cepetan ya, jadi nggak bisa dinikmati. Kalau ini mau kita nikmati aja, silakan aja ya Bu Eti ininya. Tapi izinkan ini terakhir kali ya untuk sebagian, wa antum tashhadun gitu, apa jadinya? Padahal, padahal kamu mengetahui, Baik, Ya. misalkan begini aja misalnya ya, bersaksi. misalkan ya, ketika Hmm. ibu mengatakan kamu, dalam pikiran ibu itu, kamu yang ada dalam pikiran ibu itu, Bu Eti itu, tunggal apa jamak? Kamu secara tunggal, kamu. Jadi dengan demikian ibu masih ada kendala membedakan makna setiap domir ya Bu ya. Kalau ibu mengatakan kamu itu tunggal. Coba kembali lagi Bu Eti ya ke pelajaran 7 tadi ya. Pelajaran 7 yang tasriful fi'li, ibu fokus saja kepada domir beserta Mudori. kira-kira apa artinya setiap domir tersebut. Ya, usahakan tidak ada domir yang ibu artikan sama. Silakan. Wa dia, anta kamu, ana saya, nah nu kita, antum, antum kalian, mereka. Beda semua artinya? Iya, Hmm. Anta dan antum coba. antum kalian banyak, Terus anta. anta kamu. Nah, coba lihat sekarang yang di materi latihan kita itu, yang tertulis di dalam ayat, anta ataukah antum. Anta, Hmm. Ini sepertinya yang kita baca beda antum, dengan antum, dengan antum, antum, Bu Eti ya. Jadinya dari tadi antum. Ada bilang wawunannya. kamu. Bukan, ini bukan soal ada wawununnya. Coba Bu Eti ini lihat ke layar. Ibu tidak lihat tampilan dari saya kah? Wah, antum, antum kalian, kalian. Nah, terus tadi yang Antum. ibu bilang eh, anta apa antum, ibu bilangnya ada waununnya tuh kemana larinya? Bawah kayaknya Tashhadu, Pak Guru. tasaduna, Syaduna.
Iya. Yang pertanyaan saya itu anta apa antum gitu. Ada waunun gitu kan di antum nggak ada waununnya di antum. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Eti. Nah, mudah-mudahan ini bisa dinikmati sehingga nanti menjadi solusi, tidak perlu terulang lagi, bertukar domir beserta arti, tersilap antara tanda dari setiap kata fiil yang diamati sehingga kita muter-muter di sini. Ya, berikutnya Bu Dewi, silakan. Pamungkas. Nomor 2 ya Pak Guru. Enggak, Satu. kok sudah main nomor Satu. 2 aja. Kita masih di sini semangatnya luar biasa. Enggak, masih di situ kita. Ya halal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, maksudnya Yahudi ya Pak Guru ya. Kenapa kalian mengingkari dengan ayat Allah sedangkan kalian mengetahui menyaksikannya kebenaran? Iya, baik. Jadi ada dua di sini yang menarik, ya, menarik dari penyampaian Bu Dewi Ratna. Yang pertama, ketika teman-teman ahlal kitab, ahli kitab saja, Bu Dewi Ratna menyebut Yahudi Nasrani. Bagus, terima kasih ya. Ini sejalan dengan materi yang sudah kita pelajari, ya, bahwa ahlal kitab kan kita tadi sedang bicara tentang itu ya, bahwa ahlal kitab itu beda maknanya dengan ahlal qura gitu ya. Beda dengan ahlal bait ya, itu yang tadi kita sedang menjadikan fokus ya, menjadikan fokus. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi kalau kita cermati ya, mudah-mudahan ibu-ibu, teman-teman yang lain juga dan Bu Ratna tentunya menyadari bahwa kalau teman-teman yang lain itu pada cantik-cantik, wadan, 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 dan. Bu Yuni ya waknya dan, Bu Dian juga wanya dan, Bu Maksud Eti begini, juga wanya dan. Iya, dibaca, diartikan maksudnya Pak Guru. Ya, sementara kalau Bu Dewi Ratna tadi memaknai Sedangkan, waknya apa? sedangkan kalian Ya, coba mungkin ada penjelasan ya. Eh, Kira-kira Bu Dewi Ratna itu ini cocoknya sedangkan. Sedangkan itu sinonimnya apa? Sementara. Itu sementara sinonimnya apa? Padahal. ada hal Gitu. yang lain. Nah, padahal gitu. Lebih cocok dimaknai demikian, bukan pakai dan, kira-kira apa? Ini penjelasan yang teman-teman kita semua bisa jadikan ibroh, jadikan pelajaran, jadikan masukan gitu. kalau dan kan seolah-olah kata sambung ya Pak Guru ya. Sedangkan ini kan tidak ya. Di Sudah awal ya. begitu saja? Iya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya. Ibu-ibu sekalian, eh, informasi dari Bu Dewi Ratna akan menjadi dasar kita untuk meningkatkan pemahaman. Hanya saja, di sini tidak dipahami dalam arti dan bukan karena dia, eh, sebabnya adalah bukan karena dia bukan. Nah, apa bahasanya kalau bukan dia karena bukan? Ya, ya. Sebabnya bukan yang itu, bukan yang tadi Bu Ratna sebutkan. Apa? Kata sambung. Wau di sini betul dalam bahasa kita itu tetap kata sambung. Iya Guru. Tetap kata sambung. Mau dimaknai dan, iya kata sambung. Mm-mm. Mau dimaknai sedangkan, iya kata sambung. Padahal Mau dimaknai padahal juga kata sambung. sambung. Nanti mau Mm-mm. mengatakan tetapi juga kata sambung. Gitu ya. Karena dalam bahasa kita yang disebut dengan kata sambung adalah kata yang menghubungkan antara dua bagian paling Di tidak. bagian kalimat. Nah, dua bagian kalimat.
Iya Pak Guru. Yang mana yang menjadi dua bagian di sini, ya kalau kita pakai pokok subjek predikat objek, yang bagian pertamanya adalah takfuru nabi ayatillah, kemudian yang kedua adalah tashhadun atau Asyhadu. lengkapnya dari antum tashhadun. Nah, antum tashhadun, Takfur. Hmm. antum tashhadun. Wow itu sekali lagi ya, ini karena memang kita kita apa namanya kita mungkin ya, kita masih belum move on dari tradisi ilmu untuk menambah pengetahuan, tidak selalu terdorong ilmu untuk diamalkan. Nah, gitu ya. Ayo sekarang ilmu untuk diamalkan. Apa ilmunya? Wau sebagai kata sambung, maknanya tergantung hubungan antara bagian pertama dengan bagian kedua. Tuh. Apa? Tergantung? Tergantung pada bagian pertama dan bagian Ya, kedua. tergantung hubungan antara bagian pertama dan bagian kedua. Berarti Pak Guru, kalau tidak ada bagian awalnya, kalau gitu nggak usah dimaknai gitu. Tuh. Tidak usah dimaknai karena kita nggak bisa menentukan apa maknanya kalau tidak ada bagian sebelum dan bagian sesudahnya. Iya Pak Guru. Nah, itu Paham. tuh ya. Nah, sekarang, oh kalau ini bisa Pak Guru, kita maknai. Karena apa? Karena ada bagian sebelumnya, ada bagian sesudahnya. Oke, bagus itu. Paling tidak berarti kan bercabang nih ilmu kita. Yang pertama, jika ada wahu, sebelumnya tidak ada, setelahnya ada, berarti wahunya tidak usah Yang tidak dimaknai. artikan. Ya, tidak usah dimaknai, tidak usah diartikan. Karena kita tidak bisa menentukan apa hubungan antara kedua bagian tersebut. Karena apa? Bagian pertamanya nggak ada, ya sudah tidak usah diartikan. Ini karena ada, maka lihat apakah bagian pertama selaras dengan bagian kedua, seirama dengan bagian kedua kah? Gitu. Ataukah justru bertentangan? Kan beda itu secara logika. Tuh. Iya Pak Guru. Tuh, ya, Eh, beda secara logika ketika dia seirama dan ketika dia bertentangan. Itu misalnya sebagai pemahaman dasar. Lihat lagi yang lain ini bukan pertentangan atau bukan persamaan apa perselarasan, tapi ini menunjukkan urutan Pak Guru. Ah, beda lagi nanti. Ya, berbeda lagi ketika hubungan pertama dan kedua itu menunjukkan apa urutan gitu. Ya, urutan. Kalau urutan ada kata sambung yang menunjukkan makna urutan. Kalau dia selaras, ada kata sambung yang cocok untuk menggabungkan antara dua bagian yang selaras. Kalau dia bertentangan, ada kata sambung yang cocok untuk menggabungkan dua bagian yang bertentangan. Nah, kira-kira Bu Dewi Ratna, yang mana itu yang Ibu nuansa makna yang Ibu rasakan? Apakah ini selaras bagian awal dan bagian kedua sehingga Ibu mengatakan sedangkan, ataukah ada nuansa pertentangan makna antara yang pertama dan kedua sehingga Ibu mengatakan sedangkan itu yang tadi sementara dan sebagainya, ataukah ini adalah urutan bagian pertama dengan bagian kedua itu menunjukkan nuansa makna urutan sehingga ibu mengatakan sedangkan. Bertentangan Pak Guru. Baik, itulah dia ya ilmu yang bisa kita ambil dari diskusi ini. Oke? Itu. oke, 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 oke. Oke, Jadi baik. Iya. huruf nama itu bertentangan di atas syahadu. Mm-mm. Kadang-kadang sama artinya nggak cocok Pak Guru. Oke, baik. Itu ya. Nah, sekarang silahkan nih dipraktikkan pemahaman tadi sesuai dengan urutan semula ya, Bu Yuni, terus Bu Dian, terus Bu Eti,
kemudian Bu Dewi. Silakan. Saya dulu. Aturan saya dulu itu yang belakang dulu. Wahai ahli Oke, kitab. boleh ya. Oh, mohon Ya maaf udah Bu Bu Yuni Ratna deh. ya, Bu Ratna Ya udah Bu Ratna, silakan Bu Ratna kita dulu. ubah ya, kita balik urutannya. Ya, ya, ya. Haris, ya halal kita, ya halal kitabi, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, Yahudi, bagus maksudnya, lima talbisunal haqqa. Kenapa kalian mencampur adukan yang benar dengan berbuat batil, sedangkan kalian menyembunyikan kebenaran? Wa Dan antum kalian ya. akan mengetahuinya, dan kalian mengetahuinya, sedangkan kalian mengetahuinya. Sudah Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih. Oke, berikutnya ke Bu Eti. Bu Eti, mundur Bu Eti urutannya. Yang nomor satu masih tetap nomor satu. Ya, nomor satu tapi dilengkapi sampai terakhir. Oh, tujuh ya puluh tujuh ahli satu. ya ahli kitab lima ta'afuruna bi aniyatillahi wa antum tashhaduna. Ya ahli kitab lima talbisu al-haq bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah sedangkan kamu mengetahui? Ya ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan dan yang hak dan kalian mengetahuinya? Oke, baik. Terima kasih Bu Eti. Berikutnya silakan Bu Dian. Ya ahlil kitab, ya ahlal kitab, lima talbisuna haqqo bil batili wa tumunal haqqo wa antum taklamun. Ya ahlil kitab, kenapa kalian mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, sementara uh, dan menyembunyikan kebenaran sementara kalian mengetahui. Iya, baik. Terima kasih Bu Dian. Berikutnya Bu Yuni. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kalian menyaksikannya? Wahai ahli kitab, mengapa mencampur adukan hak dan yang batil dan menyembunyikan yang hak, padahal kalian mengetahuinya? Iya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang coba siapkan jawaban masing-masing. Yang memaknai wa ini, ya, yang memaknai wa ini dengan dan, kira-kira apa pertimbangannya? Karena dia nyambung Pak Guru dari atas tuh. Kalau Nyambung saya bagaimana maksudnya? nyambung kalimat nggak seperti di atas itu kan wa antum kan ada koma. Kalau dia nyambung gitu Pak Guru dari lima Oke, talbi. kalau gitu saya bikinlah kalau begitu. Oke, silahkan sekarang. Saya bikinkan koma, silahkan. Oh, kalau bikinkan koma berarti Kalau Pak. nanti, kalau nanti lihat mushaf Al-Quran, nggak ada koma itu di dalam Al-Quran. Hmm, Ya, jadi jangan jadikan itu sebagai alasan. Karena ini adalah untuk membantu kita memahami antar bagian. Jikalau fungsi koma itu sangat menentukan, ya saya udah buatkan khusus untuk Bu Yuni seorang. Menyampur adukan kalian Silakan. kalau begitu berarti dan menyembunyikan kebenaran. bukan dan berarti Pak Guru kalau ada Ayo koma. silakan. Kemudian
Ya ahli kitab, mengapa mencampur adukan yang hak dan batil kemudian menyembunyikan yang hak, padahal kalian mengetahuinya. Iya, oke, bagus. Berikutnya, silakan tadi yang wa dimaknai dan apa pertimbangannya. Karena selaras ya, selaras dalam arti di sini me- menyampur adukan dan menyembunyikan kebenaran. Yang satu dia menyampur adukan, dan lagi dia menyembunyikan. Nah, padahal atau sementara kalian mengetahui. Begitu Pak Artinya Guru. ini dilakukan bersamaan begitu. Iya, artinya dia mencampur adukan dan menyembunyikan. Misalnya, ibu menyembunyikan telur, hanya ada tepungnya. Apa bisa ibu mencampur aduk telur dengan tepung ketika ibu menyembunyikan telurnya? Nggak bisa. Ya, Oke, nggak bisa. berikutnya Bu Eti silakan. Karena ada, masih ada kaitannya antara kata-kata di situ. Iya, bagaimana yang dimaksud dengan keterkaitan? Jadi Apakah ibu mengatakan bahwa sukses atau tidaknya seseorang mencampur adukan tergantung dia bisa menyembunyikannya apa tidak gitu. Bisa iya, karena dia diartikan menyembunyikan begitu. ayat-ayat Allah Dan yang menyerang, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Sedangkan eh, apa ahli kitab itu mengetahuinya. Baik, ibu udah pindah ke tetangga, jadi kita ini kayaknya harus ngundang tetangga dulu ini. Kita belum sampai wantum tak lamun sudah ke sana. Bu Dewi silakan. Yang wa-nya Pak Guru ya, sedangkan Iya kalian betul. sama seperti yang di atas Pak Guru. Kalimatnya tetap. Tadi tidak pakai sedangkan, sedangnya ada di sini tadi. Oh, enggak Nah, ada. Dia dulu Pak Guru ya. Pakai ada kitab. Diwa menyembunyikan Bu Ratna, kenapa wa-nya dan gitu. Menyembunyikannya dan menyembunyikannya. Tadi kalau saya karena Pak Guru ngasih domah, saya bilangnya itu kemudian menjadi bukan dan. Oh, kalian menyembunyikan kebenaran dengan berbuat batil. Dan kalian menyembunyikan yang hak sedangkan kalian mengetahuinya. Iya betul. Wong hanya Pak Guru. Banyak ya Pak Guru ya. betul Bu. Wa-nya kenapa dan? Kalau tadi Budian karena menyambungkan. Ya Pak Guru menyambungkan ya Pak Guru ya. Kenapa kalian menyembunyikan kebenaran dengan berbuat batil dan sedang dan, dan menyembunyikan benar. Sedangkan kalian mengetahui. Ya dan Pak Guru ya. Ada sambungannya Pak Guru ya. Iya, sambungan dalam pengertian apa? Kalau Dengan misalnya saya belajar, saya lulus, saya dapat hadiah, ya itu juga kan sambungan gitu. kenapa kalian Tapi beda dengan sambungannya beda dengan saya belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Inggris. Itu juga ada sambungannya gitu kalau soal itu. Maka tadi kita kita dari awal tadi menyampaikan bahwa bukan karena dia tidak termasuk. Oh, nih, saya baru ketemu nih, biar tidak pakai kata bukan dua ulang kali. Kita tadi tidak memaknai dengan Dan. dan
bukan karena dia tidak termasuk kata sambung, tapi kita memahami jenis ketersambungannya gitu. Bertolak belakang. Ya, baik. Jadi kalau lihat dari alternatif yang ibu-ibu kemudian bisa munculkan, menarik itu ya, pemahaman Bu Yuni. Kemudian menarik itu. Artinya awalnya kan kita anggaplah bahwa kalau al-haq itu putih, al-batil itu hitam, kalau dia dicampur adukkan jadi warnanya apa? Abu-abu. Abu-abu. Nah, setelah warnanya abu-abu kan berarti nggak jelas itu. Iya Pak Mana Guru. yang benar, mana yang buruk. Setelah itu, dia buang unsur putihnya. Maka yang tersisa adalah Hitam. hitam. Tuh, jadi awalnya putih itu terlihat dengan jelas, hitam itu terlihat dengan jelas, setelah itu jadi abu-abu, setelah itu hitam semuanya. Oke? Hmm. Ya, oke. Kalau Kemudian itu cocok. Tadi idenya luar biasa nih. Bu Yuni hari ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Demikian, ibu-ibu sekalian, diskusi kita. Kebenaran sejati hanya Allah yang memiliki. Namun kita dengan batas-batas ilmu yang kita sudah dapati, kita berusaha untuk mengerti. Karena sudah sampai jam segini, mari kita syukuri bersama dengan Alhamdulillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk Kasih Pak partisipasi Guru. aktifnya. Kasih Pak Guru. Mohon maaf untuk segala Waktunya. kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Guru atas ilmunya. Terima kasih. Oke.